Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini Kak Git ngutip dari buku sekolah untuk kelas 10 ya. Jadi, di sini ditulis yang pertama untuk sinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis sin C sama dengan sisi depan sudut per sisi miring segitiga. Kemudian untuk kosinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis cos C sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring segitiga. Yang ketiga ada tangen C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis tan C sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Nah, kalau baca gini kan ribet ya. Sebenarnya apa sih maksudnya? Oke, jadi gini, karena di sini dia bahas semuanya sinus, kosinus, dan tangannya adalah sudut C. Berarti sudut C di sini ya. Nih, sudut C. Oke, tandain. Terus yang sudut A-nya ini kan siku-siku nih di sini. Ya. Oke, terus satu lagi di sini ada sudut B. Yang namanya depan. Oke, karena kita fokusnya di sini adalah si C ini. Yang namanya di depan sudut C itu berarti ke sana. Ya. Ini saya tandain D gitu. Depan D berarti ya, depan, oke. Sisi depannya si C ini adalah garis AB. Kemudian untuk sisi miring itu selalu di seberangnya siku-siku. Ya, di sini adalah miring. Di mana ada siku-siku, di seberangnya adalah miring. Nah, sisanya udah pasti sisi sampingnya. Ini saya tandain sebagai sa. Gitu ya. Jadi saya biasanya menyingkat untuk sisi depan sudut, saya singkat sebagai D gini. Jadi untuk sin C, ya, sinus C itu ditulis saya biasanya demi gitu, biar ngapalinnya enak, demi depan per miring. Terus untuk kosinus C, cos C itu sami, samping per miring. Dan tangen C atau setan C-nya berarti desa, depan per samping, ya kan, sisi depan per sisi samping. Oke. Nah, untuk kebalikannya ada kosekan, lalu ada sekan, dan ada kotangen, disingkatnya kot kayak gini ya. Atau bisa juga CTG, bisa nulisnya gitu. Untuk kosekan C itu kebalikannya dari sin. Jadi kalau sinus itu depan per miring, demi, nah berarti ini tinggal dibalik. Miring per depan, kayak gitu. Terus untuk sekan itu kebalikannya dari cos, berarti di sini miring per samping. Oke, nah kotangen itu kebalikannya dari tangan. Kalau tangan itu depan per samping, berarti kotangen itu samping per depan. Kayak gitu. Nah, karena ini segitiga siku-siku, berarti baik yang sisi depan, samping, dan miring ini terlibat Pitagoras ya tentunya. Nah, karena terlibat Pitagoras, berarti untuk nyari sisi miring, itu miring kuadrat sama dengan samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Kayak gitu. Kalau untuk nyari sisi sampingnya, samping kuadrat, itu berarti miring kuadrat, gitu ya, dikurang depan kuadrat. Terus untuk nyari sisi depannya, berarti depan kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurang samping kuadrat ya. Atau kalau ada yang hafal triple Pitagoras itu lebih bagus lagi, lebih enak, nanti lebih gampang ngerjainnya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut P dan R pada setiap segitiga siku-siku di bawah ini. Nyatakan jawaban kamu dalam bentuk paling sederhana. Oke, ini soalnya Kak Gita ambil masih dari buku yang sama, yaitu buku sekolah untuk kelas 10. Oke, di sini kita bahas satu persatu dari yang A dulu ya. Di sini ada segitiga PQR ya, dengan panjang PQ-nya 4, QR-nya 8. Nah, PR-nya belum ada nih. PR itu di seberangnya siku-siku ya. Ini kan siku-sikunya di Q nih. Terus di sini ada PR gitu kan, berarti di sini tuh sisi miring. Oke. Nah, untuk sisi miring, nyarinya itu berarti ditambah ya, miring kuadrat itu sama dengan berarti 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat, kayak gitu. Jadi untuk miring kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 8 kuadrat itu 64. Berarti untuk miring kuadrat itu hasilnya adalah berapa nih? 80.
Oke, jadi sisi miringnya itu panjangnya adalah akar dari 80. 80 itu 16 kali 5, berarti di sini bisa 4 akar 5 gitu ya panjangnya. Nah, kita disuruh menentukan sinus, kosinus, dan tangen baik untuk sudut P dan R. Sekarang untuk sudut si P dulu. Kalau dari sisi si P di sini, ya berarti depannya adalah 8. Ini depannya, berarti ini sampingnya adalah 4. Nah, untuk sin P, ini ya, sin P berarti sama dengan depan per miring. Demi, ya berarti jadinya 8 per miringnya tadi 4 akar 5. Ini bisa dirasionalin ya, dikali akar 5 per akar 5, kayak gitu. Berarti 8 akar 5 per 4 dikali 5 itu 20 ya. Ini bisa dikecilin lagi, sama-sama dibagi 4, oke. Berarti ini 2 akar 5 per 20 dibagi 4, itu 5. Nah, hasilnya segini, 2 per 5 akar 5 untuk sin P. Lalu sekarang cos P, gini ya. Cos P berarti sami, samping per miring. Sampingnya adalah 4 per, miringnya masih sama yaitu 4 akar 5. Oke, ini bisa dirasionalin juga dikali akar 5 per akar 5, gini ya. Ini jadinya 4 akar 5 per 4 kali 5, 20. Ini dikecilin dibagi 4, berarti akar 5 per 5 ya, 20 bagi 4. Ini bisa ditulis kayak gini, 1/5 akar 5. Oke, kalau yang ini tadi 2 per 5 akar 5. Nah, itu untuk cos P. Sekarang untuk tangen P itu desa depan per samping ya. Depannya adalah 8, sampingnya 4. Ya, berarti 8 bagi 4, tangen P sama dengan 2. Lanjut, untuk yang R di sini ya. Berarti depannya itu di sana, seberangnya ya. Depannya justru si 4-nya, sisanya ini berarti sampingnya 8. Nah, jadi untuk sin R sama dengan depan per miring demi gitu ya. Depannya 4, miringnya tadi adalah 4 akar 5. Ini dirasionalin sama kayak tadi, berarti ini hasilnya adalah 1/5 akar 5 gitu ya. Sama kan kayak tadi ya. Terus untuk cos R-nya berarti samping per miring ya. Nah, sampingnya itu 8 per 4 akar 5. Ini tadi kalau dirasionalin jadinya 2 per 5 akar 5. Kebalikannya dari yang tadi. Terus untuk tangen R-nya, tangen R berarti depan per samping. Depannya adalah 4, sampingnya 8. 4 per 8 sama-sama dibagi 4, 1 per 2. Nah, kira-kira kayak gini untuk yang A. Oke, lanjut. Sekarang yang B, di sini masih sama segitiganya PQR, tapi dengan panjang sisi yang berbeda. Terus di depan sudut siku-sikunya di sini udah diketahui ya, si miringnya itu adalah 11 gitu. Terus sisa si siapa nih? PQ ini ya, belum ada. Kita cari dulu, oke. Berarti untuk si PQ nih, dia karena miringnya udah ada, berarti sisi depan atau samping lah gitu ya. Berarti dikurang ya. Oke, untuk si PQ di sini kita cari PQ kuadrat itu sama dengan berarti 11 kuadrat dikurang 7 kuadrat kayak gini ya. Jadi PQ kuadrat itu sama dengan 121 kurang 49. Berarti PQ kuadrat sama dengan di sini 72 hasilnya ya. Nah, jadi PQ-nya itu adalah akar dari 72. 72 itu 36 kali 2, maka PQ-nya adalah 6 akar 2. Nah, di sini nih panjangnya adalah 6 akar 2 kayak gitu. Sekarang untuk si sudut P di sini ya. Sudut P di sini. Oke, berarti di seberangnya, nah ini depannya justru si 7. Depannya adalah 7 ya. Di sini sisa sampingnya. Oke, sekarang untuk sin P demi ya, depan per miring. Depannya adalah 7 per miringnya adalah 11. Oke, gitu kan. Udah ya, nggak bisa diapa-apain lagi kan. Kemudian untuk cos P ya, cos P berarti sami, samping per miring. Sampingnya tadi 6 akar 2 per miringnya adalah 11. Nah, ini bisa ditulis 6 per 11 akar 2. Terus untuk tangen P berarti depan per samping desa. Depannya adalah
7, sampingnya adalah 6 akar 2. Nah, kayak gini dirasionalin, dikali akar 2 per akar 2, ya, ini jadinya 7 akar 2, atasnya, bawahnya 6 kali 2, 12. Jadinya adalah 7 per 12 akar 2, kayak gini. Kemudian untuk sudut R sekarang ya, R di sini berarti depannya si 6 akar 2 di sana. Ini depannya, kemudian ini berarti sisanya adalah samping. Nah, untuk sin R itu sama dengan demi depan per miring ya. Demi depannya adalah 6 akar 2 per miringnya adalah 11. Ini bisa ditulis 6 per 11 akar 2. Oke. Terus untuk cos R berarti samping per miring. Sampingnya adalah 7, miringnya 11. Berarti 7 per 11. Lalu untuk tangan R, ya, tangan R berarti desa depan per samping. Depannya adalah 6 akar 2 per sampingnya 7. Gini. Berarti ini jadinya 6 per 7 akar 2. Nah, kira-kira seperti itu. Kayaknya untuk yang C nggak perlu dilanjutin ya, karena mirip aja, sama caranya kayak gini juga. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, contoh soal yang kedua. Pada suatu segitiga siku-siku ABC dengan sudut B 90 derajat, AB 24 cm dan BC 7 cm. Hitung sin A dan cos A. Lalu yang B sin C, cos C, dan tangan C. Di sini saya gambar dulu ya. Jadi ada segitiga siku-siku. Sudut B-nya 90 derajat, berarti siku-sikunya di B gini. Nah, untuk A sama C-nya ya bebas. Saya taruh A-nya di sini, C-nya di sini aja. Gitu ya. Terus panjang AB sini 24 katanya. Kemudian si BC-nya adalah 7, kayak gini. Nah, kan yang AC-nya belum ada nih. AC tuh di seberangnya siku-siku kan. Ya, berarti dia miring sini ya. Nah, untuk nyari miring berarti ditambah miring kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Atau kalau yang hafal triple Pythagoras, 7, 24 itu temennya 25. Coba kita buktiin ya. Miring kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat itu 49 ditambah 24 kuadrat 576. Nah, dijumlah berarti miring kuadrat sama dengan ini 625, jadinya berarti miring itu akar dari 625. Berapa miringnya? Sama dengan 25 cm. Nah, benar kan? 25 di sini. Oke. Yang pertama, untuk nentuin sin A dan cos A. Di sini sudut A, ya. Depannya sana. Nah, berarti dari si sudut A depannya adalah 7, sisanya sampingnya. Sampingnya adalah 24. Jadi untuk sin A, ya, sin A itu sama dengan demi depan per miring, depannya adalah 7, miringnya 25, 7 per 25. Untuk cos A, cos itu samping per miring, sampingnya 24, miringnya 25. Oke, 24 per 25. Sekarang untuk sudut C di sini, oke. Untuk depannya nyebrang sana ya. Jadi si 24 ini adalah depannya ya, berarti 7 ini adalah sampingnya. Jadi untuk sin C ya, sin C sama dengan demi depan per miring. Di depannya sudut C itu adalah 24 per miringnya adalah 25 gitu ya. 24 per 25. Lalu untuk cos C berarti samping per miring. Tadi sampingnya adalah 7 ya, per miringnya 25. Kemudian untuk tangan C itu berarti desa depan per samping. Depannya 24, sampingnya adalah 7. Jadi 24 per 7. Contoh soal yang ketiga. Untuk setiap nilai perbandingan trigonometri yang diberikan di bawah ini dengan setiap sudut merupakan sudut lancip, tentukan nilai 5 macam perbandingan trigonometri lainnya. Di sini yang pertama diketahui sin A, berarti kita harus mencari cos terus tangen dan kebalikannya, kosekan, sekan sama kotangen. Terus di sini yang diketahui kotangen, berarti kita harus mencari sisanya, gitu ya. Dimulai dari yang A dulu, ya. Yang A di sini diketahui sin A sama dengan 3/4. Tadi sin itu kan demi ya, depan per miring, berarti diketahui sisi depannya 3, miringnya 4, kayak gitu. Nah, tugas kita pertama sekarang nyari sisi sampingnya dulu.
Samping kuadrat itu sama dengan miring kuadrat dikurang depan kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurang depannya 3 kuadrat gitu ya. Jadi samping kuadrat sama dengan 16 dikurang 9. Ini berapa? 7 ya. Samping kuadrat itu sama dengan 7, maka sisi sampingnya adalah akar 7. Kayak gitu ya. Sekarang tinggal cari yang lainnya. Yang lainnya berarti pertama untuk kosinus ya. Cos A itu berarti sama dengan sami ya, samping per miring. Sampingnya itu adalah akar 7 per miringnya 4 tadi. Nah, ini boleh ditulis 1 per 4 akar 7, kayak gitu. Lanjut untuk tangannya, tangan A itu sama dengan desa, berarti ya, depan per samping, kayak gini. Depannya adalah 3 per sampingnya ini akar 7. Ini kalau dirasionalin jadinya berarti 3 akar 7 per 7, atau boleh ditulis 3 per 7 akar 7, kayak gini ya. Lanjut untuk kebalikannya, pertama ada kosekan, kosek A ya. Kosek itu kebalikannya dari sin. Kalau sin itu demi, berarti kosekan miring per depan, atau balik aja ini. Kalau sin itu 3 per 4, berarti kosekannya adalah 4 per 3, kayak gitu. Lalu untuk sekan A itu kebalikannya dari cos. Tadi cosnya mana? Kita ambil yang ini aja nih ya. Yang akar 7 per 4, berarti kalau dibalik di sini jadinya 4 per akar 7 gitu. Terus dirasionalin, dikali akar 7 per akar 7, hasilnya adalah 4 per 7 akar 7 ya. Ini setelah dirasionalkan ya. Lalu yang terakhir itu ada kotangan ya. Kotangan A itu kebalikannya dari tangan. Kita ambil yang mana? Yang ini aja nih, 3 per akar 7 dibalik berarti jadinya akar 7 per 3 gitu ya. Atau bisa ditulis 1 per 3 akar 7. Nah, kayak gini. Oke, lanjut untuk yang B. Di sini diketahui 15 kali kotangan A sama dengan 8. Berarti di sini kotangan A sama dengan 8 per 15. Nah, tadi kan saya bilang kalau kotangan itu kebalikannya dari tangan. Ya, berarti dari sini kita bisa dapetin tangannya. Tangan itu sama dengan dibalik nih, 15 per 8. Kayak gitu. Nah, tangan itu kan depan per samping ya. Desa gitu kan. Berarti sisi depannya adalah 15, sampingnya 8. Kita butuh sisi miring berarti sekarang ya. Untuk miring itu ditambah ya. Berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ini triple Pythagoras. 8, 15 tuh temannya 17. Kita buktiin ya. Miring kuadrat ini sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 15 kuadrat itu 225. Nah, ini kalau ditambah berarti miring kuadrat sama dengan 289. Jadi sisi miringnya itu akar dari 289. Sama dengan berapa? 17 gitu. Jadi untuk yang lainnya perbandingan trigonometri untuk sin A-nya ya. Sin itu adalah demi, depan per miring. Depannya ini 15. Miringnya adalah yang tadi per 17 kayak gitu. Untuk cosnya, cos A itu sami. Samping per miring, sampingnya 8 per miringnya 17 ini. Lalu untuk tangan udah ya. Sekarang berarti kosekan. Kosek itu kebalikannya dari sin. Berarti tinggal balik aja 17 per 15 gitu ya. Lalu untuk sekan A, sekan itu kebalikannya dari cos. Berarti tinggal balik aja di sini 17 per 8 kayak gini. Kotangannya udah. Ya, udah semua ya, sin, cos, tangan di sini. Lalu kosekan dan sekan. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.